Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, kita harus berdoa dulu ya. Kepada Intan Widyasari, dipimpin doanya. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ilman warzuqni fahman. Sekarang Ibu absen dulu ya. Baik, Ibu. Nurmiati, Ada, Ibu. Aulia Rashifa, Ada, Ibu. Ira Destria Midasmara, Intan Widyasari. Ada, Ibu. Oke, hadir semua ya. Sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran. Sebelumnya ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Enggak, Bu. Ibu. Kita akan mempelajari tentang keselamatan di rumah dan perjalanan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan keselamatan di rumah. Siswa dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan dokumen, serta siswa mampu menyebutkan jenis-jenis dokumen. Keselamatan di rumah banyak bentuknya. Ada keselamatan diri dan keselamatan keluarga. Udin dan keluarga selalu menjaga keselamatan di rumah. Sikap Udin dan keluarga pantas untuk ditiru. Nah, di sini ada gambar nih. Apa saja yang dilakukan Udin dan keluarga? Apakah kamu melakukan hal yang sama seperti Udin dan keluarga? Coba siapa yang tahu dari gambar pertama itu apa? Udin berenang, Ibu. Nah, ya Udin berenang. Udin itu berenang memakai pelampung atau tidak, Nurmiati? Memakai pelampung, Ibu. Nah, itu adalah salah satu contoh Udin melakukannya ya. Yang kedua dan ketiga itu sedang membersihkan piala dan dokumen. Dan yang terakhir adalah Udin tidak lupa mengunci pintu ketika hendak keluar rumah. Jam menunjukkan pukul 14.00. Udin dan kakak membersihkan debu pada dokumen keluarga. Dokumen keluarga banyak jenisnya. Ada kartu keluarga, ijazah, surat keterangan lahir, akta kelahiran, KTP, dan surat berharga lainnya. Dokumen keluarga harus dijaga dengan baik. Udin membersihkan kartu pelajar kakak. Kartu pelajar juga merupakan dokumen penting. Kita harus menjaganya dengan baik. Bacalah identitas kartu pelajar kakak Udin berikut. Ayo siapa yang mau baca? Saya, Ibu. Ya, silakan, Tara. Kartu pelajarnya, Ibu. Ya, Kartu pelajar SD Nusantara. Nama, Mutiara. NIS 12345. Tempat tanggal lahir Jakarta. 3 tanggal 3 bulan 9 2006. Alamat Jalan John. baik, terima kasih, Tara. Selanjutnya, kita akan belajar tentang dokumen. Apa itu dokumen? Dokumen adalah bukti keterangan suatu peristiwa, baik berupa surat tertulis, rekaman, suara, dan foto. Berikut adalah contoh-contoh dokumen. Yang pertama, ada akte kelahiran. Yang kedua, ada KTP. Yang ketiga, buku rapor. Yang keempat, ijazah.
Yang kelima SIM, yang keenam kartu keluarga atau KK, yang ketujuh sertifikat rumah, yang kedelapan album foto, dan yang terakhir ada akta nikah. Sebelum lanjut ke materi, Ibu akan membagikan untuk 2 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok Rara dengan Intan Widyasari. Kelompok kedua yaitu Nurmiati dengan Ira. Apakah bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Ibu. Nah, lanjut ya. Akta kelahiran. Setiap orang pasti memiliki akta atau kelahiran. Akta kelahiran dapat mengingatkan kita pada peristiwa kelahiran. Setiap ada anak yang lahir, orang tuanya harus segera mencarikan akta kelahiran. Dalam akta kelahiran ini tertulis nama, tempat tanggal lahir, dan nama orang tua. Akta kelahiran dibuat oleh pemerintah di kantor catatan sipil. Cara merawatnya yaitu dengan dilaminating. Baik, Ibu meminta pada kelompok 1 untuk menjelaskan tentang kartu tanda penduduk. Kelompok 1? Dibaca, Ibu. Ya. Kartu tanda penduduk atau KTP. Kartu tanda penduduk atau KTP dimiliki setiap warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun. Dalam KTP itu ada identitas kita seperti nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, dan lain-lain. Kita bisa membuat KTP dengan menandatangani kantor kecamatan. Cara merawatnya dengan dilaminating. Baik, terima kasih Intan. Ya, Nah, Ibu. kita lanjut ya. Yang kedua yaitu buku rapor. Setiap siswa pasti punya buku rapor. Biasanya buku rapor diberikan di akhir semester. Jadi, dalam 1 tahun, kamu akan menerima rapor sebanyak 2 kali. Di dalam rapor terdapat nilai-nilaimu selama di sekolah. Cara merawatnya yaitu dengan diberi sampul. Yang ketiga ada ijazah. Ijazah adalah suatu keterangan bahwa kita sudah lulus pendidikan. Misalnya, saat nanti kamu lulus SD, maka kamu akan mendapatkan ijazah ini. Masih kelompok 1 ya yang membaca. Saudari Rara, coba baca tentang kartu pelajar ini. Mikrofonnya hidupin dulu, Ra. Kartu pelajar. Kartu pelajar dimiliki oleh para siswa. Kartu pelajar diberikan oleh pihak sekolah. Terima kasih Rara. Nah, Iya, Ibu. kita lanjut, yaitu surat izin mengemudi atau bisa disingkat dengan SIM. Yaitu surat yang diberikan kepolisian kepada seseorang yang sudah diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor. SIM boleh dimiliki oleh orang yang sudah berusia 17 tahun. SIM A untuk pengendara mobil, SIM B untuk pengendara truk, bus, ataupun truk besar. Di sini udah ada yang punya SIM atau belum? Belum, Sudah. Ibu. Belum, Ibu. Nah, belum ya, karena kita masih di bawah umur. Umur. Lanjut, kartu keluarga bisa dijelaskan oleh kelompok 2. Saya Ibu, Ya, Ira. kartu keluarga. Setiap keluarga memiliki kartu keluarga. Pada kartu keluarga terdapat data semua anggota keluarga. Terima kasih, Ira. Lanjut ke Nurmiati. Sertifikat rumah dan tanah. Sertifikat rumah dan tanah merupakan surat yang menandakan kepemilikan tanah dan rumah. Jika orang tuamu punya rumah, maka harus memiliki sertifikat tanah. Rumah sebagai tanda kepemilikan yang sah. Baik, terima kasih Nurmiati. Dan yang terakhir ada surat nikah. Surat nikah ini diberikan kepada orang yang sudah menikah secara resmi. Orang tuamu pasti punya surat nikah ini kan? Punya, Ibu. Punya, Ibu. Asal jangan kalian ya yang punya surat nikah. Belum, Belum, Ibu. Ibu. Belum Ibu.
Amati kembali gambar Udin dan kakak ketika membersihkan dokumen keluarga. Apa yang digunakan Udin dan kakak untuk membersihkan debu pada dokumen keluarga? Mereka menggunakan kemoceng, bukan? Iya, Ibu. Nah, Iya, Ibu. gerakan ketika membersihkan dokumen dengan kemoceng dapat dibuat dalam bentuk tari. Gerakan tari dilakukan dalam posisi duduk dan berdiri. Nah, ini contohnya. Kita lanjut. Masih ingatkah kamu pukul berapa Udin dan kakak mulai membersihkan dokumen keluarga? Mereka mulai membersihkan dokumen keluarga pada pukul 14.00. Jam sekarang menunjukkan pukul 15.00. Tahukah kamu, jika jarum panjang berputar 1 kali putaran, dikatakan 1 menit. Jika jarum panjang berputar 60 kali putaran, dikatakan 1 jam. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai lamanya suatu kegiatan dalam jam. Contohnya, ayah mencuci mobil mulai dari pukul 7 dan selesai pukul 8. Jadi ayah mencuci mobil selama titik-titik jam. Nah, di sini jam mulainya itu pukul 7 dan jam selesainya kegiatan itu pukul 8. Dari angka 7 ke 8 bergerak 1 putaran. Jarum pendek, maka lamanya ayah mencuci mobil adalah selama 1 jam. 1 jam itu 60 menit. Nah, selain dengan menggunakan putaran, kita juga bisa menentukan lama kegiatan di atas dengan jam selesai dikurangi dengan jam mulai. Ini ada contoh ya. Jam selesainya pukul 10.00. Jam mulainya pukul 8.00. 10 dikurang 8, 2 jam. Nah, 2 jam itu dijadikan menit. 2 dikali 60 yaitu 120 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Nah, di sini kita akan mulai berlatih ya. Baik, Ibu. Kelompok 1, silahkan ketika ingin menjawab, sebutkan namanya. Ibu bacakan soalnya. Kegiatan dimulai pukul 12.00. Kegiatan berakhir pukul 13.00. Lama waktu kegiatan selama titik-titik jam sama dengan menit. Saya, Ibu. Ya, 1 Intan, jam 60 menit. Saya, Ibu. Saya gantian udah. ya. Saya. Ya, kita cek ya. Nah, lama kegiatannya itu kan rumusnya jam selesai dikurang dengan jam mulai. Jam selesainya tuh 13.00 dikurangi 12. 13 dikurang 1, 13 dikurang 12 sama dengan 1. Nah, 1 jam itu 60 menit. Nah, benar dengan jawaban Intan, kita beri aplaus dulu. Yeay. Ibu ada soal lagi nih. Kegiatan dimulai pukul 6.00. Kegiatan berakhir pukul 9.00. Lama waktu kegiatan selama jam titik-titik menit. Siapa yang bisa? Kelompok 2, apakah ingin menjawab? Perwakilannya saja. Kelompok 2. Ya, silahkan. Saya, Ibu. Bisa diulangi? Saya, Ibu. Ya, Nurmiati. Jawabannya berapa? Lama waktu kegiatannya yaitu 3 jam, berarti 180 menit, Ibu. Nah, kita coba cek ya. Ya, Nah, Ibu. benar.
Kita beri Yeay. aplaus dulu untuk Nurmiati. Yeay. Kita lanjut lagi ke kelompok 1 lagi ya. Kegiatan dimulai pukul 7.00. Kegiatan berakhir pukul 12.00. Lama waktu kegiatan selama... Ayo, siapa yang mau jawab? Tadi Intan sudah. Sekarang giliran Rara. Rara jawab, Rara. Buka bisukannya, Ra. Dengar tuh. Rara, apakah bisa menjawabnya? Iya. Iya, Ibu. Ibu ulangi Baik, soalnya saya ya. akan menjawab pertanyaannya, Ibu. Lama waktu Ya, lama waktu kegiatan itu 5 jam, Ibu. dijadikan menit. Dijadikan menit 300 menit, Ibu. Kita cek ya. Nah, benar. Kita beri aplaus untuk Rara. Lanjut, soal yang terakhir. Kegiatan dimulai pukul 9.00. Kegiatan berakhir pukul 13.00. Lama waktu kegiatan selama... Lanjut kelompok 2. Tadi yang belum menjawab pertanyaan, Ira. 4 jam, Ibu. 4 jam. Dalam hitungan menit, Hmm, 250 menit, Ibu. 450 menit, Ibu. berapa? Coba ulangi. 240 menit, Ibu. Nah, benar. Kita beri aplaus untuk Ira. Nah, dengan selesainya soal-soal yang Ibu berikan tadi, berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Nah, baik. Cukup sekian dari Ibu. Sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa dulu kepada Nurmiati. Silakan pimpin doanya. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rob Bifirli. yasirli amri. Amin. Amin. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.